Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menceritakan dan menjelaskan tentang sejarah, ruang lingkup, teknologi dan informasi yang berkaitan dengan ekonomi digital. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Erlin Novianti dengan NIM 200200840059 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, ada 3 teman-teman aku yang lain. Oh, hai semua. Perkenalkan, nama aku Ade Rima Suryani dengan NIM 20010044175 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Halo semua, perkenalkan nama aku Gunawan. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 20020084016. Halo semuanya, aku Fatma Eka Ardita Mayangsari dengan NIM 20010044171 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Kalian pasti familiar banget dong dengan ini, dan ini. Benar? Itu semua merupakan sebagian kecil contoh perkembangan zaman yang hampir serba digital ini. Di zaman sekarang, kita tidak perlu lagi menggunakan cara yang ribet untuk melakukan transaksi. Itu jadul ya guys. Nah, sekarang banyak platform digital yang menawarkan segudang keistimewaan yang memudahkan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kita bisa loh melakukan hampir seluruh kegiatan dengan satu genggaman tangan kita. Iya, menggunakan HP contohnya atau handphone. Dengan ini selain bisa digunakan untuk berkomunikasi, kita juga bisa melakukan transaksi pembayaran dan pembelian dengan mudah dan praktis. Jadi, sebenarnya apa sih ekonomi digital itu? Nah, ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Kenapa sih ekonomi digital itu penting? Karena ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Ekonomi digital itu pertama kali ditemukan oleh Dot Tapson tahun 1996 dalam karya tulisnya yang berjudul The Digital Economy, Premise and Peril in the Age of Network Intelligence. Era ekonomi digital ditandai dengan munculnya industri teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan perdagangan elektronik, dan distribusi barang atau jasa yang mulai dilakukan secara digital pada tahun 1980-an. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi, baik di bidang konvensional maupun digital. Mengapa? Karena letaknya yang strategis dan sebagai pusat perdagangan dunia yang terhubung antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga populasi penduduk Indonesia yang besar sehingga mampu menerima perkembangan teknologi yang ada. Apa sih manfaat ekonomi digital bagi Indonesia ini? Yang pertama, meningkatnya penggunaan internet. Nah, kalian bisa lihat kan sekarang hampir seluruh kegiatan manusia tidak terlepas dari internet. Semua kalangan menggunakan internet, baik muda maupun tua. Yang kedua yaitu banyaknya dan menjamurnya perusahaan startup seperti Grab, Gojek, Dana, OVO, Traveloka, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat berbagai macam layanan digital seperti e-book, video, audio, dan berbagai macam software-software menunjang lainnya. Nah, yang terakhir ini adanya transparansi produk. Misalnya ya, kalian belanja di Shopee atau di Lazada. Nah, di sana menyediakan bentuk dan foto real pitch
sehingga pembeli tidak merasa dibohongi oleh penjual. Selain memiliki bergudang manfaat, ekonomi digital ini juga menyebabkan berbagai macam tantangan bagi Indonesia. Antaranya yaitu yang pertama, adanya berbagai macam ancaman cyber. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kemampuan internetnya demi kepuasan diri sendiri. Nah, yang kedua ini yaitu kemampuan sumber daya manusia. Walaupun di era sekarang banyak pengguna internet, namun tidak sedikit pula masyarakat yang masih belum melek teknologi. Nah, biasanya itu tuh masyarakat yang dewasa tengah hingga dewasa akhir, yang masih kurang familiar dengan fitur-fitur yang disajikan dalam dunia elektronik ini. Yang ketiga yaitu ketidaksediaan internet. Seperti yang kalian tahu, layanan internet di Indonesia belum merata. Banyak daerah, khususnya daerah yang jauh dari ibu kota, masih kurang diselimuti oleh teknologi-teknologi yang sudah tersedia di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu persaingan yang ketat. Dengan kemajuan teknologi dan menjamurnya perusahaan startup, sehingga mereka harus menerus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran Indonesia. Ekonomi digital juga dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, dan setiap masing-masing sebutan memiliki fokus dan ruang lingkup yang sedikit berbeda. Berikut di antaranya. Yang pertama, network economy. Network economy ini berfokus pada bisnis, yang mana sebagian besar nilai ekonominya dihasilkan oleh efek jaringan. Yang kedua, yaitu platform ekonomi. Platform ekonomi ini berfokus pada bisnis yang berperan sebagai platform dengan ide bisnis utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih kelompok pengguna pasar dua sisi atau multisisi. Ekonomi platform ini terkait erat dengan ekonomi jaringan karena efek jaringan juga merupakan pendorong penting untuk bisnis platform. Yang ketiga yaitu information economy. Information economy ini berfokus pada produk informasi dan bagaimana mereka diproduksi dan diperdagangkan. Ekonomi informasi ini lebih luas cakupannya karena mencakup lebih dari sekedar barang informasi. Yang keempat yaitu data ekonomi. Data ekonomi ini berfokus pada bisnis harvesting dan analisis data. Data dikumpulkan dari pengguna atau lingkungan dan disimpan dalam database yang besar dengan teknik big data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk mengekstrak data yang bernilai bagi bisnis atau pemerintah. Data tersebut dapat diperdagangkan di pasar, misalnya sebagai masukan untuk statistik atau sebagai dasar untuk menghasilkan iklan yang ditargetkan. Yang kelima yaitu virtual economy, yaitu ekonomi dunia maya, misalnya World of Warcraft and Second Life. Virtual economy mencerminkan ekonomi real mengenai penawaran dan permintaan barang, perdagangan, dan umpan balik jaringan. Yang keenam yaitu internet economy, terdiri dari ekonomi barang dan jasa internet, karena sebagian besar kegiatan ekonomi digital dilakukan melalui internet. Yang ketujuh yaitu attention economy. Attention economy berkaitan dengan nilai yang diciptakan oleh perhatian orang. Perhatian pengguna merupakan elemen penting dalam banyak model bisnis digital. Dasar dari attention economy adalah bahwa data telah menjadi berlimpah, sementara rentang perhatian orang tetap menjadi sumber daya yang langka. Ada model bisnis yang mengeksploitasi rentang perhatian orang untuk menghasilkan pendapatan. Yang paling terkenal adalah yang didasarkan pada iklan. Yang kedelapan yaitu sharing economy. Sharing economy adalah ekonomi di mana orang atau organisasi berbagi barang dan jasa seperti Airbnb dan Uber. Sharing economy juga disebut ekonomi akses, ekonomi sejawat, ekonomi kolaboratif, dan kapitalisme crowdsourcing. Yang kesembilan yaitu abundance economy. Abundance economy adalah ekonomi barang dan jasa yang melimpah, yaitu persediaannya hampir tidak terbatas. Banyak layanan digital menunjukkan fitur berlimpah karena mereka dapat disalin dengan biaya marginal nol.
Ini menantang salah satu asumsi paling mendasar dalam ekonomi neoklasik, yaitu bahwa sumber daya itu langka di beberapa ekonomi digital mereka. Yang ke-10 yaitu digital economy. Sebagaimana didefinisikan dalam buku ini, mencakup semua atau sebagian dari istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas. Penting untuk menunjukkan bahwa digital economy adalah bidang studi akademis muda. Istilah-istilah baru muncul dan definisi istilah-istilah yang ada direvisi seiring para peneliti memperoleh pemahaman yang meningkat tentang bidang tersebut, dan ketika teknologi baru memperluas batas-batas ekonomi digital dan memungkinkan peluang bisnis baru. Teknologi informasi dan komunikasi. Evolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengikuti 3 garis waktu paralel. Yang pertama, inovasi teknologi ke internet yang mendukung media sosial, jaringan sensor, aplikasi, dan banyak layanan digital lainnya. Kedua, konvergensi layanan di mana jaringan telepon dan telegraf digantikan oleh internet. Yang ketiga, evolusi bisnis telekomunikasi itu sendiri dari monopoli ke pasar kompetitif. Dimulai dengan penemuan transistor pada tahun 1947. Kemudian ditemukan optical fiber pada tahun 1965. Dan kemudian berkembang menjadi GSM pada tahun 1991. Pada bidang teknologi informasi ditemukan mikroprosesor pada tahun 1971, Ethernet atau IP pada tahun 1974, kemudian PC pada tahun 1977, MS-DOS pada tahun 1981, SMTP pada tahun 1982, dan ditemukan akhirnya laptop pada tahun 1980. Dahulu telekomunikasi berbeda hal dengan teknologi informasi, namun semua ini berubah sejak pada tahun 1993. Ketika dua bidang teknologi informasi dan telekomunikasi bergabung menjadi satu, yaitu teknologi yang sekarang kita kenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peristiwa yang menyebabkan transformasi ini ialah komersialisasi World Wide Web pada tahun 1993. Yang segera mengarah pada kebutuhan besar-besaran untuk interaksi jarak jauh antara komputer dan untuk memprosesan informasi yang terdistribusi. Sejak 1993, teknologi informasi tidak dapat eksis tanpa telekomunikasi, dan juga sebaliknya. Teknologi WWW ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan mengakses dokumen, gambar, video, dan informasi lainnya di internet. Untuk internet, yang pertama kali ditemukan ialah ARPANET pada tahun 1947. Kemudian berkembang menjadi HTML atau HTTP. Kemudian muncullah Amazon, Google, media sosial lainnya, YouTube, Twitter, Chrome, dan juga Instagram dan lain sebagainya. Untuk kecepatan jaringan internet pun semakin lama semakin cepat. Awalnya 1G pada tahun 1980 dengan estimasi kecepatan download ialah 4 bulan 27 hari. Nah, kemudian di tahun 1990 ditemukanlah 2G dengan estimasi download 5 hari 13 jam. Nah, di tahun 2000-an ditemukan 3G dengan kecepatan download 4 jam
15 menit. Di tahun 2010 ditemukan 4G dengan kecepatan download 30 detik. Lalu di tahun 2020 ini ditemukanlah 5G dengan kecepatan 1,5 detik. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang kita dapat rasakan seiring dengan perkembangan teknologi, namun ini membuat kita bergantung akan dunia teknologi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi serta produksi tenaga listrik adalah dua infrastruktur masyarakat yang paling kritis. Jika salah satu dari infrastruktur ini berhenti, masyarakat akan segera terhenti karena semua infrastruktur lain sangat bergantung padanya. Semua aktivitas masyarakat modern melibatkan komputasi, berbagi, dan penyimpanan data. Oleh karena itu, aktivitas ini rentan terhadap serangan cyber yang bertujuan untuk menghancurkan, menonaktifkan, atau mendapatkan akses yang ilegal ke sumber daya dan infrastruktur komputer. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar sistem TIK tidak berfungsi dengan baik pada saat yang sama apabila terjadi pemadaman listrik, atau segera setelah itu jika perangkat atau jaringan dilengkapi dengan daya siaga seperti baterai atau agregat diesel. Inovasi di bidang TIK akan terus berdampak pada ekonomi digital di masa depan. Teknologi seperti pembelajaran menggunakan mesin, robotics, smart city, dan percetakan 3D semuanya menunjukkan potensi besar untuk mengganggu sektor bisnis yang ada dan menyediakan fondasi untuk layanan digital mendatang. Teknik machine learning sudah dimanfaatkan di beberapa layanan digital. Salah satu contohnya ialah algoritma yang digunakan untuk merekomendasikan produk kepada konsumen berdasarkan kebiasaan pelanggan sebelumnya. Keamanan digital adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang, setiap perusahaan, dan juga setiap negara. Karena di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat, terdapat ancaman cyber yang perlu diwaspadai.